Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang menganugerahkan rezeki dan menitipkan amanah pengelolaan sumber daya kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam kejujuran dan tanggung jawab. Para pendidik dan pengelola sekolah yang saya hormati, setelah membahas manajemen sumber daya manusia sebagai aset utama sekolah, kini kita beralih ke aspek yang menjadi darah bagi operasional sekolah, yaitu manajemen keuangan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, sehebat apapun rencana program atau sekualitas apapun sumber daya manusia yang dimiliki, sekolah akan sulit bergerak dan mencapai tujuannya secara optimal. Manajemen keuangan sekolah bukan sekadar urusan bendahara mencatat keluar masuk uang, melainkan sebuah proses strategis yang mencakup pemahaman sumber dana, perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan yang tertib, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Mari kita telusuri fundamental pengelolaan keuangan ini dalam konteks sekolah di Indonesia. Langkah awal yang penting adalah memahami sumber-sumber pendanaan sekolah. Dari mana saja dana untuk operasional dan pengembangan sekolah berasal. Pemahaman ini krusial karena setiap sumber dana seringkali memiliki aturan penggunaan dan pelaporan yang berbeda. Kesalahan dalam mengelola satu sumber dana dapat berimplikasi pada sumber dana lainnya atau bahkan menimbulkan masalah hukum. Sumber pendanaan utama sekolah di Indonesia umumnya meliputi, pertama, dan seringkali yang terbesar, adalah dana bantuan operasional sekolah. Ini adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kemdikbudristek langsung ke rekening sekolah. Tujuannya adalah untuk mendanai belanja operasional non-personalia sekolah, seperti pembelian alat tulis kantor, bahan habis pakai, perawatan sarpras ringan, pembayaran listrik atau air internet, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Sebagian dana BOS juga dapat digunakan untuk membayar honor guru atau tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri dengan persyaratan tertentu. Besaran dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di masing-masing sekolah. Karena ini adalah dana publik, pengelolaannya diatur sangat ketat melalui Juknis yang diperbarui setiap tahun. Oleh karena itu, manajemen sekolah wajib hukumnya untuk memahami dan mematuhi Juknis BOS terbaru yang berlaku pada tahun anggaran berjalan. Kedua, beberapa daerah mungkin memiliki bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan daerah. Dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Sifatnya bisa sebagai dana pendamping BOS atau dialokasikan untuk kebutuhan spesifik sesuai prioritas daerah. Kebijakan besaran dan mekanisme penyalurannya sangat bervariasi antar daerah. Manajemen sekolah perlu proaktif mencari informasi mengenai BOP daerah ini kepada pemerintah daerah setempat. Ketiga, dana dari partisipasi masyarakat melalui komite sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana secara sukarela dari orang tua atau masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan atau sumbangan pendidikan. Penting digarisbawahi, ini sifatnya sukarela, bukan pungutan wajib yang memberatkan atau mengikat. Dana yang terkumpul dikelola oleh komite sekolah secara transparan dan akuntabel, terpisah dari rekening sekolah. Namun penggunaannya
tentu dikoordinasikan dengan sekolah untuk mendukung program peningkatan mutu yang tidak tercover penuh oleh dana pemerintah. Manajemen sekolah perlu membangun hubungan kemitraan yang baik dan transparan dengan komite sekolah terkait hal ini. Keempat, ada pula sumber-sumber lain yang mungkin dimiliki sekolah, seperti dana hibah, dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan atau rehabilitasi, sarpras, hasil kerjasama dengan dunia usaha atau industri, atau pendapatan dari unit usaha yang dikelola sekolah, sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah memahami sumber dana, inti dari manajemen keuangan adalah perencanaan anggaran yang diwujudkan dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah. ERKS adalah peta jalan keuangan sekolah untuk 1 tahun ke depan. Merinci kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan tersebut, serta dari sumber dana mana anggaran itu berasal. Proses penyusunan RKAS yang baik melibatkan beberapa langkah manajerial penting. Pertama, RKAS harus selaras dengan perencanaan sekolah secara keseluruhan. Anggaran bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, RKAS wajib disusun berdasarkan rencana kerja tahunan sekolah yang merupakan turunan dari rencana kerja jangka menengah dan visi misi sekolah. Program dan kegiatan yang dianggarkan haruslah program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran mutu sekolah. Kedua, RKAS harus berbasis data. Ini adalah prinsip kunci dalam manajemen modern. Sekolah wajib menggunakan hasil analisis rapor pendidikan atau hasil evaluasi diri sekolah untuk mengidentifikasi akar masalah utama terkait mutu pembelajaran atau layanan pendidikan. Prioritas penganggaran dalam RKAS harus diarahkan untuk membiayai program atau kegiatan perbaikan yang menjawab akar masalah tersebut. Manajemen sekolah, dipimpin kepala sekolah, harus memfasilitasi proses PBD ini secara kolaboratif. Ketiga, penyusunan RKAS, terutama yang menggunakan dana BOS, wajib mengacu pada petunjuk teknis BOS yang berlaku. Juknis mengatur secara rinci komponen pembiayaan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, batasan penggunaan, standar biaya, serta mekanisme pelaporannya. Kepatuhan terhadap juknis adalah mutlak untuk menjamin akuntabilitas. Keempat, proses penyusunan RKAS idealnya bersifat partisipatif dan transparan, melibatkan tim manajemen sekolah dan dapat dikonsultasikan dengan komite sekolah. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki dan pemahaman bersama. Kelima, saat ini penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang disediakan Kemdikbudristek menjadi kewajiban untuk pengelolaan dana BOS. Aplikasi ini mengintegrasikan proses perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Manajemen sekolah harus memastikan adanya SDM, daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan AKAS secara benar dan tepat waktu. Keenam, RKAS yang disusun harus realistis, sesuai dengan pagudana yang diterima dan kebutuhan prioritas, serta mengedepankan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran. Terakhir, RKAS yang telah final perlu mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang sebelum dapat dilaksanakan dan menjadi acuan penggunaan anggaran sepanjang tahun. Setelah RKAS disahkan, masuklah tahap pelaksanaan anggaran dan penatausahaan. Manajemen sekolah melalui bendahara dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab harus memastikan bahwa semua penerimaan dicatat dan semua pengeluaran dilakukan sesuai dengan pos anggaran dalam RKAS
dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan lengkap. Proses pembukuan harus dilakukan secara tertib. Minimal meliputi buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Penggunaan ARKAS sangat membantu dalam proses penatausahaan dana BOS agar lebih terstandar dan mudah dilaporkan. Aspek terpenting yang melandasi seluruh proses pengelolaan keuangan sekolah adalah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Mengelola dana, terutama dana publik, adalah sebuah amanah besar. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut sesuai aturan yang berlaku. Wujud nyata akuntabilitas adalah pembukuan yang rapi dan benar. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan akurat sesuai format juknis, serta kesiapan untuk diperiksa atau diaudit oleh pihak berwenang seperti Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan. Manajemen sekolah bertanggung jawab penuh atas terwujudnya akuntabilitas ini. Transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah kepada para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan memungkinkan adanya pengawasan publik yang sehat. Wujud transparansi antara lain mempublikasikan ringkasan rencana penggunaan dana dan realisasinya secara periodik di tempat yang mudah diakses warga sekolah. Melibatkan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana sesuai kewenangannya, serta memberikan akses informasi yang wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai aturan. Manajemen sekolah yang proaktif dalam transparansi akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Sebagai kesimpulan, manajemen keuangan sekolah adalah fungsi vital yang menuntut pemahaman komprehensif terhadap sumber pendanaan, kecermatan dalam perencanaan, anggaran berbasis data, ketertiban dalam pelaksanaan dan pembukuan, serta komitmen tinggi terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang baik bukan sekadar urusan angka dan laporan, tetapi merupakan wujud tanggung jawab dalam mengelola amanah sumber daya untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa jujur, amanah, dan profesional dalam mengelola setiap sumber daya yang Engkau titipkan kepada kami di lembaga pendidikan ini demi terwujudnya generasi masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.